Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heriet. Dan kita akan kembali komentari video dari Pipahit yang berjudul Babe Haikal menjelaskan agama orang. Tapi kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Pil. Kembali kita akan menanggapi pernyataan Babe Haikal. Saya baru lihat ada satu video Babe Haikal yang sungguh membagongkan. Saya tidak tahu, apakah para pendengar ceramah beliau recheck gas setelah dengar ceramahnya. Karena saya lihat, Babe Haikal blunder mulu saat ceramah. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Saya mau komentar dulu gini guys ya. Kalau kita ngomong tentang Babe Haikal dan kalau Pipahit kenal dengan beliau adalah seorang pakar sejarah Islam ya. Bahkan beliau tuh ngerti sejarah dalam perspektif Kristen dan Yahudi. Jadi beliau tuh memang sudah teruji guys kualitas ilmunya gitu. Nah, bedanya gini ya, ada juga pakar sejarah dari Kristen. Memang bedanya gini. Kalau Ustadz Haikal, dia membandingkan dengan logika. Misalnya rentetan peristiwa, misalnya contoh, ayat Alkitab yang ngomong bahwa Yesus itu dilahirkan ketika musim para gembala sedang menggembalakan dombanya di padang rumput. Nah itu beliau bisa koneksikan, ya, bisa sambungkan dengan sehingga logis dengan kelahiran Yesus di bulan Desember yang tidak sama, guys. Ingat, bulan Desember, apalagi tanggal 25, itu di Israel, yang tempat daerah Yesus itu, adalah musim salju. Nah, kalau disinkronkan dengan ayat tadi, Alkitab, ayatnya Filipi sendiri yang mengatakan bahwa Yesus dilahirkan ketika musimnya para gembala sedang menggembalakan domba pada rumput, jadi tidak matching. Alias, nggak mungkin Yesus itu lahir di bulan Desember, apalagi tanggal 25. Tidak masuk akal. Nah, itu BBK tuh bisa menjelaskan itu dengan baik gitu. Jadi dia tuh menjelaskan hubungan antara rentetan peristiwa yang ada di Alkitab maupun di sejarahnya gitu. Dan ini dibedah pakai logika. Ini nggak ngasal-ngasalan. Misalnya ada pakar sejarah ada sejarah yang menuliskan bahwa Yesus lahir tanggal 2 Desember. Nah itu nggak dicek lagi, bukan begitu caranya. Tapi dicek dengan Alkitabnya, dicek sumber lain, baru digodok gitu guys. Ngeri ya maksudnya. Jadi beda. Jadi orang-orang kayak gitu lebih meyakinkan, lebih kuat argumentasinya tentang sejarah guys. Ya, bukan orang yang hanya ambigu, hanya yes saja terhadap apapun catatan sejarah yang dituliskan, tanpa pernah cek dan merecek dan membandingkan dengan sumber-sumber lain. Makanya ada mismatch dalam keilmuan mereka. Kalau PBK tidak ada mismatch, karena dia betul-betul bisa menghubungkan dan menarasikan antara semua rentetan peristiwa itu guys. Jadi suatu rangkaian yang masuk akal dan logis untuk disampaikan, gitu kan? Kagak ada perbedaan pendapat bahwa Nabi Isa diangkat sebagai Tuhan. Ini bukan menjelek-jelekan agama orang, justru ini menjelaskan agama orang. Justru ini menjelaskan, hati jangan pakai pelintir. Kita sudah saksikan bersama bagaimana pernyataan Babe Haikal. Dia dengan jelas katakan ini bukan menjelekan agama orang, tapi menjelaskan. Begini guys ya, Islam juga meyakini bahwa Yesus bukan Tuhan. Jadi ketika kita sedang menjelaskan bahwa Yesus bukan Tuhan, itu sama dengan kita tuh sedang menyampaikan akidah agama Islam. Islam tuh meyakini Yesus bukan Tuhan, tapi Yesus adalah Nabi. Ngerti nggak? Jadi jangan pernah mengatakan ini menjelekkan gitu. Kan ini adalah akidah Islam, ngerti ya? Kepercayaan. Jadi kalau Anda mengatakan itu menjelekkan, berarti ada ibadah gini loh. Suatu ajaran itu kan punya irisan. Jadi ada beberapa ajaran itu yang punya irisan. Contoh kayak masalah Yesus. Ada irisan yang mana bagian dari kepercayaan umat Islam sebagian, dan sebagian lagi lah kepercayaan umat Islam, umat Kristen. Jadi itu adalah irisan, dan itu adalah suatu hal yang layak untuk diperdebatkan atau dibicarakan, didiskusikan, diargumentasikan itu. Bukan langsung katakan bahwa
oh ini menjelekkan, nggak begitu. Memang ini ajarannya, mau bilang apa lagi gitu. Seperti Anda mengatakan bahwa Yesus Tuhan, itu kalau dalam agama Islam itu penghinaan terhadap Tuhan sendiri. Karena dalam Islam setiap orang yang mengakui Tuhan selain Allah itu hukumannya kekal di neraka. Artinya apa yang dilakukan itu adalah lakukan itu ya dengan menurunkan Yesus itu setelah menghina Tuhan Allah itu sendiri. Itu penghinaan terhadap Allah kalau kita mau jujur gitu. Buktinya apa? Dalam Islam itu akidah Islam itu di syariat Islam itu dikatakan kekal di neraka. Artinya hukuman maksimal tertinggi yaitu hukuman kekal di neraka. Kalau Anda cuma buat dosa tapi Anda masih menuhankan Allah, Anda akan masuk surga. Walaupun Anda buat dosa yang banyak, Anda akan dimasukkan neraka dulu, tapi nggak kekal. Tapi kalau Anda mencoba-coba menyekutukan Allah dengan yang lain, seperti misalnya Yesus, itu kekal di neraka. Ini penghinaan terbesar dari Tuhan. Jadi ketika umat Kristen mengatakan Yesus adalah Tuhan, itu menghina Allah, ya. Itu menghina. Makanya Allah tuh marah dan memasukkan orang-orang ini ya nanti dalam neraka kekal selamanya, guys. Itu bukti Allah tuh marah gitu kan. Masalahnya, iya kalau yang dia jelaskan itu benar, sesuai yang kita imanin. Masalahnya penjelasan Babe Haikal justru sedang membelokkan ajaran agama orang. Di mana dia katakan tidak ada perbedaan pendapat bahwa Nabi Isa diangkat menjadi Tuhan pada Konsili Nisia. Di sini saja sudah salah. Sejak kapan Konsili Nisia mengangkat Nabi Isa menjadi Tuhan? Yang benar adalah Nanti di Konsili Nicea. Nah, tentu video di atas salah sama sekali secara historis sebab tidak sesuai dengan kenyataan atau fakta yang ada. Video di atas menyatakan bahwa kekristenan itu baru ada pada abad keempat, tahun 325 Masehi katanya. Kan ada ayatnya di Alkitab, ya. Di Antioquia lah mereka pertama kali disebut Kristen. Itu bukti. Sebelumnya tidak ada kata-kata itu. Di Antioquia lah mereka pertama kali disebut Kristen. Itu awal mula Kristen di ayat itu, guys. Itu bukti. Karena bantah pakai apa lagi, gitu. Nah, kalau Anda baca kitab, itu Yesus disebut umatnya itu sebagai umat Nasrani. Ya. Jadi ada dua, umat Nasrani, umat Kristen. Dari awal Yesus hidup, itu umatnya dikenal dengan nama umat Nasrani. Kristen baru ada sejak pertama kalinya mereka disebut murid-murid itu sebagai Kristen di Antioquia, guys. Itu fakta yang nggak bisa dibantah gitu kan. Ada ayat Alkitabnya soalnya. Melalui Konsili Nicea pada zaman Kaisar Konstantin. Faktanya, kekristenan itu sudah ada sejak abad pertama. Kitab suci secara khusus dalam Kisah Rasul pasal yang ke-11 ayat 26, dalam 1 Petrus pasal yang ke-4 ayat 16, di sana kata Kristen itu sudah disebut. Kata Kristen itu berasal dari bahasa Yunani Kristianos, artinya adalah pengikut Kristus, murid-murid Kristus. Dan ini sudah disebut dalam kitab suci, di mana Kisah Rasul surat. Berarti bohong dia, guys. Karena ada yang berbunyi bahwa di Antioquia lah mereka pertama kali disebut sebagai Kristen. Itu ayat nggak bisa Anda bohongi. Kalau ada ayat Anda bilang tadi, berarti itu ayat kontradiksi. Kan nggak mungkin, guys. Jadi apa maksudnya dikatakan di Antioquia lah mereka pertama kali disebut sebagai Kristen? Itu ayat Anda mau kemanain gitu? Itu logika berpikir begitu, guys. Apa arti kata pertama kali? Artinya pertama kali. Belum ada sebelumnya. Itu pertama kalinya. Jadi sebelumnya itu adalah apa? Umat Nasrani gitu loh, ya kan? Petrus yang pertama itu sudah ditulis sekitar tahun 60-an. Tentu jaraknya sangat jauh dari tahun 325 Masehi. Terlebih kalau kita melihat catatan sejarawan abad pertama, seperti misalnya Flavius Josephus. Ia seorang sejarawan Yahudi. Ini bukunya. Josephus bukan seorang Kristen. Ia seorang sejarawan. Ia menulis tentang orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Sejarawan lainnya ada Plinius, ada Tacitus. Ia adalah seorang sejarawan non-Yahudi yang hidup di abad pertama. Nah, fakta-fakta ini jelas mementahkan pernyataan di atas yang menyatakan kekristenan baru ada pada abad keempat. Nah, yang kedua, Kaisar Konstantin atau Konsili Nicea tahun 325 itu bukan konsili yang diadakan untuk mengesahkan atau untuk melahirkan agama Kristen. Tetapi konsili itu diadakan oleh gereja untuk menegaskan ajaran iman Kristen waktu itu yang melawan ajaran sesat yang diajarkan oleh Arius. Nah, ini ya, ingat.
perlu diketahui bahwa yang ada mula-mula itu adalah Arius dan kawan-kawan. Ingat, itu yang ada mula-mula, ya, kaum Unitarian kita sebut. Lalu muncullah belakangan kaum Trinitarian. Jadi yang duluan siapa? Unitarian, Arius itu duluan. Yesus tahunya dia disebut nabi oleh pengikutnya. Dia juga mengatakan bahwa di mana-mana nabi itu dihormati, kecuali di sini. Itu dia sedang ngomong tentang dirinya. Orang mengenal dia sebagai nabi, utusan. Jadi ada perbedaan pendapat. Ya, lalu muncullah belakangan kaum Trinitarian yang entah di mana datangnya itu kan. Nah, mulailah bentrok. Nah, karena mereka didukung, kaum Trinitarian didukung oleh penguasa Romawi, maka mereka bisa menang melawan Arius yang tidak didukung oleh penguasa Romawi. Ya, itu fakta sejarahnya gitu. Makanya Arius dan kawan-kawan itu berangus. Jadi ada dua pendapat sebenarnya dalam kekristenan awal-awal itu. Bukan Kristen juga ya. Dalam Yesus dan pengikutnya itu ada dua pendapat. Yang pertama menyatakan Yesus hanya adalah nabi, utusan Tuhan. Itu Arius dan kawan yang udah ada duluan. Baru muncul kemudian kaum Trinitarian yang menganggap Yesus adalah Tuhan. Dan di Laodikia dimenangkanlah ini kaum Trinitarian yang dipimpin siapa lagi? Mungkin termasuk anteng-antengnya Paulus gitu kan. Nah, jadi intinya adalah tentu karena mereka didukung oleh Kaisar Romawi, ya, Kaisar Konstantin, makanya mereka menang. Ya, siapa coba yang bisa menang lawan Kaisar coba? Ya, nggak bisa. Makanya hari Yesus itu dibuat di tanggal 5 Desember biar sama dengan hari lahirnya Dewa Matahari. Karena biasanya orang Romawi itu selalu rame tanggal 25 Desember itu menyembah Dewa Matahari. Nah, dengan kamu lihat bahwa Kristen sudah tidak bisa lagi dibendung untuk pada banyak penganutnya, mulai menghilangkan tradisi menyembah Dewa Matahari, akhirnya mereka nggak ingin dong tanggal 25 itu menjadi sepi, gitu kan? Maka mereka menjadikan tanggal 25 itu menjadi hari lahir Yesus. Biar sama dengan Dewa Matahari, biar sekalian kebiasaan itu nggak hilang gitu guys. Nah, itu lagi bikinnya gitu kan. Arius mengajarkan karena waktu lam yakun fihi, ada waktu di mana kalimatullah itu belum ada, kalimatullah itu diciptakan. Tentu gereja menolak berdasarkan kitab suci yang mengajarkan bahwa kalimatullah itu kekal, qadim, ia tidak diciptakan. Tetapi Yesus tidak pernah ke gereja atau menyebut tentang gereja. Tahun gereja aja Yesus nggak tahu. Dia di mana dia mengajar di rumah-rumah ibadahnya orang Yahudi, di sinagoga guys ya. Itu fakta gitu. Ya, Yesus tidak tahu apa itu gereja. Gereja itu baru muncul belakangan, guys. Ya, jadi Kristen dan gereja itu baru ada belakangan. Yesus mengajar di mana? Di rumah-rumah ibadah Yahudi, yaitu sinagog. Dan Yesus sendiri apa namanya dia? Itu dia umatnya disebut umat Nasrani, bukan umat Kristen gitu. Jadi di Antioquia lah mereka pertama kali disebut sebagai Kristen gitu kan. Dimana Yesus waktu itu sudah nggak ada lagi ya. Mungkin kira-kira udah sekitar hampir 3 tahun setelah Yesus pergi gitu kan. Sudah ada sejak mulanya. Ia kekal tidak tercipta, bahkan ia pencipta segala sesuatu. Jadi konsili Nisia sama sekali bukan konsili yang diadakan untuk menciptakan, melahirkan agama kekristenan. Sebab kekristenan itu sudah ada sejak abad pertama, sejak Yesus melayani di dalam dunia ini. Jadi poinnya yang saya sampaikan, musik copyright ya guys ya. Belajarlah sejarah dengan baik, benar dan jujur agar kita tidak disesatkan dan menyesatkan banyak orang. Ini klaim ini saya lucu dengar guys ya. Jadi jelas-jelas ada ayat yang berkata seperti itu, bahwa di Antioquia lah mereka disebut sebagai Kristen pertama kalinya. Ya kan? Itu fakta di Alkitab yang bisa mereka bantah gitu. Jadi kalau Anda ngomong begitu berarti Anda sedang tidak percaya dengan ayat Alkitab itu gitu. Ya kan? Itu di situ masalah situ. Itu jelas ayat tertulis loh. Masa Anda mau coba bantah gitu kan? Gimana logikanya guys? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jadi salah besar jika Babe Haikal menjelaskan agama orang dengan cara yang salah. Kita lanjut. Nabi Isa itu diangkat sebagai Tuhan dalam konsili Nisea, di mana hadir di sana Paulus, hadir Konstantinus, raja yang pada waktu itu berkuasa.
Nah itu. Paulus dan kawannya di backing oleh penguasa. Ya menang lawan Arius. Backing penguasa kok. Habis lah Arius dengan kawan kan. Makanya guys ya, ini adalah pertarungan tidak adil antara Arius dan Paulus dan kawan-kawannya. Nggak adil. Arius tidak didukung oleh penguasa. Paulus dengan Trinitariannya yang baru muncul kan di backing oleh penguasa. Ya kalah Arius. Karena kalah, ingat sejarah tulis pemenang. Ya, makanya Paulus yang menang itu, ya tentu propagandanya begitu. Tapi Alicia Judul akan mengatakan bahwa ini adalah penetapan Yesus sebagai Tuhan gitu. Karena kenapa ditetapkan? Karena ada perbedaan pendapat gitu. Makanya harus ada ketetapan. Ngerti nggak? Kalau itu ditetapkan di suatu tempat yang netral, oke. Ini tidak. Tim Trinitarian Paulus itu didukung oleh pemerintah Romawi. Mau bilang apa? Ini adil. Ini ketetapan itu berat sebelah dan tidak menyebabkan keadilan karena salah satu pihak itu didukung oleh penguasa, guys. Itu masalahnya gitu kan. Sehingga secara etik, secara logik itu keputusan yang tidak dapat dibenarkan. Tidak ada keadilan di situ. Karena Arius dan kawan itu justru dimusuhi oleh Paulus dan kawan serta penguasa Romawi itu sendiri, guys. Begitu sebelum tahun 325 nggak ada yang mengatakan itu. Begitu cerita sejarah agama Nasrani. Begitu itu sejarah agama Nasrani, Babe, tapi sejarah agama Kristen gitu kan. Pendapat dari siapa? Pendapat dari saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Silahkan catat, silahkan diskusi yang baik begitu ya. Jangan. Ini lebih parah lagi salahnya. Konsil Nisia terjadi pada tahun 325 Masehi, sementara Rasul Paulus hidup pada abad pertama. Bagaimana mungkin Rasul Paulus bisa hadir di Konsil Nisia? Apa mungkin Rasul Paulus yang diserupakan? Lalu Babe Haikal katakan itu adalah pendapat dari agama Kristen. Oke, ada sedikit kesalahan yang disampaikan oleh Ustaz Babe Haikal. Bahwa memang Paulus itu hidup di abad pertama. Tapi masalahnya guys ya, mereka itu menggunakan ajaran Paulus itulah ya, termasuk rumusan untuk menjadikan Yesus Tuhan. Nanti ya. Jadi ketetapan Yesus Tuhan itu adalah masuk dalam poin mengambil dari ajaran Paulus yang hidup di abad pertama. Nanti ya. Ya, ibarat gini loh, kayak Anda hidup di zaman sekarang. Anda memakai pendapat orang dahulu ya, yang hidup 300 tahun lalu untuk ketetapan yang Anda buat sekarang. Jadi secara dia memang maksudnya itu adalah bukan hadir secara fisik, bukan Paulus hadir sana gitu. Tapi yang hadir itu adalah representasi dia dalam bentuk ajarannya, guys. Ngerti nggak? Jadi nama dia itu dibawa-bawa untuk merumuskan Yesus itu bahwa ditetapkan sebagai Tuhan. Karena ya, Paulus termasuk orang yang mengajarkan tentang Yesus itu Tuhan gitu loh, ya kan? Termasuk salah satu yang mengajarkan begitu, gitu. Jadi harus dipahami bahwa gara-gara ajaran Paulus lah, maka mereka itu menyimpulkan seperti itu. Makanya muncullah kaum-kaum seperti Trinitarian ini, guys, yang sebelumnya tidak ada gitu kan. Sejak kapan orang Kristen berpendapat demikian, Babe? Jangan ngarang dong. Mungkin karena Babe Haikal sering bergaul dengan Bangke, jadi pola pikirnya jadi nyambung. Mungkin kalau Bangke dengar ini, dia yang penting itu bukan esensi apakah Paulus hadir di situ apa tidak. Karena faktanya ajaran dia itu dipakai di situ. Salah satu sumber merumuskan itu kan termasuk ajaran Paulus. Itu yang penting. Mau orang yang hadir apa enggak, kayak yang penting substansinya adalah ajaran dia dipakai di situ, guys. Termasuk yang menjadi landasan untuk merumuskan bahwa Yesus ditetapkan sebagai Tuhan itu, guys. Pasti dia akan setuju dengan Babe Haikal. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Babe Haikal. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Ini betul benar-benar ada kekacauan di awal-awal dunia Kristenan. Nah, bayangkan sampai terjadi kisruh luar biasa antara Arius yang Unitarian ya dengan pendukungnya, Arius dan pendukungnya yang Unitarian dengan dan ajaran Paulus ya, dan bawah-bawahannya gitu guys, sebenarnya ya murid-muridnya lah tibanya gitu kan, pengikutnya lah gitu kan.
yang mana didukung oleh Kaisar Romawi, ya. Sehingga kalahlah Arius, karena Arius backingnya nggak ada. Sementara kaum Trinitarian itu di backing oleh Kaisar Romawi, ya habislah Arius gitu kan. Makanya mereka lah yang menang. Akhirnya karena kemenangan itu mereka tetapkan Yesus sebagai Tuhan. Padahal itu adalah silang pendapat gitu kan. Jadi konsili itu diadakan secara tidak adil gitu, ya. Karena backup penguasa itu nih guys, bisa apa Arius coba? Makanya Arius itu dan berikutnya itu diberangus gitu kan. Betul-betul di apa ya guys? Disingkirkan lah gitu guys ya kan. Nah inilah bahayanya kalau suatu apa namanya ajaran itu tidak dilaksanakan dengan musyawarah mufakat, tapi dengan cara-cara yang seperti itu. Yang satu di backing penguasa, yang satu lagi tidak, sehingga terjadilah pertarungan tidak imbang, benar-benar tidak imbang, sehingga Arius dipastikan kalah walaupun dogmanya benar guys. Justru dogma benar itulah dikatakan sesat oleh kaum Trinitas karena mereka pemenangnya. Mereka pemenang yang di backing oleh penguasa Romawi guys. Oke, jadi mungkin ini kebanyakan ini apa namanya bentar ini masih apa nggak ya? Mungkin masih lanjut videonya. Sekira udah musik gitu kan? Jangan ngarang dong. Mungkin jadi pola ini pas. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Babe Haikal. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan udah belum nih? Tengok nanti guys. Kalau musik sama gitu kan? Yesus memberkati. Ada kitab paling belakang namanya Wahyu. Ya. Oh ini pengulangan nih, nggak boleh tonton. Apalagi kita komentar guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita ini dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.